Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Perancis umumkan akan akui negara Palestina di sidang PBB pada bulan September mendatang sebagai negara yang berdaulat, begitu ya. Sebuah kabar baik yang dihadirkan atau diberikan oleh negara Perancis kepada Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan hal ini melalui akun media sosial pribadinya di tengah kemarahan dunia atas kondisi kelaparan di Gaza. Dalam unggahannya, Macron menyampaikan ia telah memutuskan Prancis akan mengakui negara Palestina sesuai dengan komitmen Prancis untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Nah, jika keputusan Prancis tidak berubah, maka 142 negara telah mengakui status kenegaraan Palestina dan Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling berpengaruh yang akan mengakui Palestina. Pengakuan tersebut tentunya memberi tekanan moral terhadap Israel sekaligus mendesak negara barat lainnya untuk mengikuti. Indonesia sendiri menyambut positif inisiatif Prancis. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, pengakuan ini dapat menjadi kekuatan dalam diplomasi Indonesia saat melobi negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa. Pernyataan sikap dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini tentu menjadi perbincangan utama di dunia internasional akhir pekan ini. Tapi apakah ini hanya sekedar ucapan diplomasi atau nanti akan ada langkah-langkah konkret ke depannya terkait dengan kondisi Gaza? Kita akan memperbincangkan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Pak Teguh Reza Shah, analis hubungan internasional UNPAD. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, salam dari UNPAD di Bandung. Siap. Oke. Kemudian ada Mas Anan Nurdin, analis Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Anan. Selamat pagi Mas Anan. Selamat pagi Mas. Oke, mungkin kita tanya Pak Teguh ya, sikap dari Presiden Prancis yang kemudian menyatakan akan mengakui kedaulatan negara Palestina ini, apakah ini dalam perubahan haluan politik Prancis? Perancis itu kekuatan besar di Eropa itu. Sekarang Inggris, Perancis, Jerman, Italia. Kalau Perancis yang bicara itu yang lain akan dengar. Apalagi Perancis merupakan anggota G8 kan, G7. Yang dikhawatirkan oleh sebagian negara di dunia, terutama sekali Israel dan Amerika, itu akan ngerembet ya. Misalnya kalau kita lihat statement dari The New York Times, mereka mengatakan, wah Perancis mengakui, tapi to what end? Ujungnya akan kemana? Terus majalah Times mengatakan sambil ngambek, waduh Perancis berani-beraninya gitu kan. Tapi Anadolu mengatakan ini, kelihatan kan itu Israel sangat marah sama keadaan. Berarti ini benar-benar serius. Saya masih melihat Barat ngambek, Timur tampaknya mengatakan, Anda ngambek berarti ini benar-benar serius. Tapi kalau kita lihat statement dari Macron itu sendiri ya, itu beliau ada 5 kata kunci itu. Pertama, beliau menggunakan kata kunci hak untuk hidup masyarakat Palestina. Dan yang kedua, demilitarization. Nanti akan ada wilayah yang kegiatan militernya sangat minim. Ketiga, pengakuan akan Israel. Dan keempat adalah akan berdampak kepada perdamaian, keamanan di Timur Tengah. Dan yang kelima, no alternative. Berarti Perancis sudah ngotot nih, akan benar-benar bekerja untuk itu. Cuman sampai mana kan, seperti persis yang dibilang oleh New York Times, sampai mana kan. Ya mungkin dia akan bergerak tengah-tengah gitu. Kalau yang ngotot sekali secara diplomatik itu Indonesia. Ngotot secara militer itu Iran. Mungkin dia akan di tengah-tengah. Mungkin dia nggak akan bicara militer, tapi mungkin dia akan mencoba sejalan dengan Indonesia. Karena secara Indonesia ini diterima oleh banyak negara di dunia. Dan sikap Indonesia ini dengan OKI kompak, dengan negara-negara GNB kompak, Selatan-Selatan kompak, 3 Arab sama. Dan bahkan di semenanjung Korea, Korea Utara juga sudah mulai bersikap dekat dengan Indonesia dalam memahami masalah Timur Tengah ini. Pak Teguh, yang pertanyaan paling mendasar adalah kenapa baru sekarang kemudian Perancis ingin mengakui kedaulatan Palestina? Permainan politik apa yang sejatinya dilakukan oleh Perancis? Perancis adalah bangsa yang kalau kita gunakan istilahnya grandeur ya. Mereka punya sejarah yang lama. Mereka lebih mengerti masalah hak asasi manusia, masalah peradaban dari rata-rata masyarakat lain di dunia. Dan mereka sudah lihat bahwa ternyata penjajahan yang dilakukan di masa lalu itu dampaknya di masa depan itu sangat besar ya. Misalnya sekarang mengapa negara-negara di ex-jajahan Perancis lebih dekat kepada Cina? Karena Cina mengatakan kami nggak pernah menjajah Anda loh. Jadi tampaknya juga ada faktor citizen journalism ya sekarang. Jadi dunia sudah melihat bahwa penderitaan itu bukan karena yang mereka lihat di depan mata begitu. Bahwa
anak-anak terbunuh, anak-anak kelaparan, kemudian kematian secara sistematis ya Pak ya, pelan-pelan itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pembunuhan maaf ya, sekali tembak itu orang langsung mati. Tapi kalau diam-diam dimatikan itu sangat menyentuh. Faktor kemanusiaan berarti yang sekarang mulai dilirik oleh negara Prancis. Masyarakat Prancis, betul. Oke, mungkin ke Mas Anan. Mas Anan, bagaimana pernyataan Prancis ini terhadap posisi Palestina saat ini? Ya, kita tahu bahwa Prancis itu adalah sebuah negara anggota G7 ya. Dan ini akan menjadi sejarah luar biasa di mana berarti Prancis akan menjadi pionir perubahan politik di Timur Tengah. Jelas walaupun Trump mengatakan bahwa ini tidak berpengaruh, tapi sebetulnya itu sangat berpengaruh. Pasti mempunyai pengaruh yang sangat kuat terutama untuk anggota-anggota G7 yang lainnya. Kita tahu mungkin di antara negara G7 itu terbagi dua. Ada yang terikat dengan Israel yang sangat kuat, yaitu Amerika Serikat secara politik dan militer. Kemudian ada Jerman yang mempunyai ikatan sejarah yang sulit untuk dirubah. Tapi negara-negara lain seperti Kanada, kemudian ada Kanada, ada Inggris, ada Jepang. Saya pikir seperti Jepang misalnya, negara yang sangat kuat juga bisa akhirnya terpengaruh. Maka keputusan Prancis yang akan mengumumkan pengakuan kepada Palestina ini mempunyai dampak domino politik ataupun militer di Timur Tengah. Ini pasti akan menjadi pertimbangan kuat untuk negara lain, misalnya seperti Italia. Italia sudah memberikan indikasi yang sangat kuat. Mereka akan memberikan dukungan apabila entitas Palestina sebagai negara itu sudah terbentuk. Sekarang mereka bilang, kita mau mendukung Palestina, mengakui Palestina sebagai negara di mana? Karena entitasnya belum terbentuk. Walaupun kita tahu dengan adanya Prancis itu kan sekarang berarti sudah 143 negara. Atau hampir 75% negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara. Tapi belum terbentuk entitasnya. Maka dorongan selanjutnya adalah ketika Prancis akan mengakui Palestina, berarti ini akan menambah kekuatan baru di sidang umum PBB untuk memproklamirkan bahwa Palestina itu sebuah negara berdaulat yang harus didukung oleh semuanya. Saya pikir ketika 75% sudah mendukung, menunggu apa lagi PBB untuk mengakuinya? Sudah 70% dari anggota PBB sudah mendukung. Maka sangat penting meyakinkan negara-negara G7 yang lain ya untuk mengakui. Mungkin ini juga sebagai sebuah usaha yang sangat maksimal dari Prancis, bagaimana kekejaman Israel yang menjadikan kelaparan sebagai senjata, blokade sebagai senjata, penjara besar sebagai senjata. Ini di luar batas-batas hak asasi manusia untuk hidup. Ya itu kan dasar seseorang untuk mendapatkan hak hidup. Bahwa ini harus diperjuangkan bersama. Ketika 142 negara tidak mampu melakukan apapun, maka ketika ditambah Prancis ini kekuatannya sangat luar biasa. Kita tahu sejarahnya sangat panjang Prancis di Timur Tengah dan juga di Afrika, maka jelas akan mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa ke depannya untuk bagaimana memanusiakan manusia yang ada di Gaza. Sebenarnya dampak langsung yang dirasakan oleh Palestina dengan dukungan dari Prancis ini seperti apa? Kalau tadi kan dari penjelasan Mas Anan masih terkait bagaimana keberadaan Prancis ini bisa saja memeluk dukungan dari negara-negara di Eropa. Tapi kalau untuk dampak langsungnya seperti apa? Saya pikir dampak langsungnya sangat besar. Mungkin secara moral gitu ya. Betul. Secara moral ya, misalnya secara moral hanya dengan demo saja itu kan dukungan luar biasa. Sekarang sebuah negara besar, anggota G7, negara di Eropa yang disegani juga, negara besar lagi mengakui. Selama ini kan yang mengakui negara Palestina itu negara-negara yang tidak mempunyai kekuatan signifikan baik secara politik ataupun secara militer. Mungkin sebelumnya ada Slovenia, ada Armenia, ada mungkin negara kuatnya adalah Spanyol misalnya yang sudah mengakui di antara negara-negara di Eropa. Maka dengan adanya Prancis berarti akan menambah negara-negara Eropa selain G7 tadi, negara-negara Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan politik internasional. Dan ini secara politik akan sangat kuat, walaupun mungkin secara militer tidak bisa demikian ya, tapi secara politik akan sangat kuat sekali. Mungkin Pak Teguh mau menanggapi bahwa ini kan Prancis adalah negara besar. Apakah negara-negara besar lainnya di Eropa ini akan langsung terkena dampak efek dominonya? Tapi kita akan jawab usai jeda, Pak Teguh. Kita hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali ke Pak Teguh. Pak Teguh, jika melihat sikap Prancis ini, kalau kata Mas Anan tadi, dampak moralnya sangat besar. Karena Prancis ini kita ketahui adalah negara yang besar. Apakah sebesar itu pengaruhnya nanti untuk negara-negara Eropa besar lainnya untuk juga ikut menyatakan sikap mengakui kedaulatan Palestina? Pengakuan itu kan bertahap ya. Tadi seperti Bapak katakan kan, bentuknya dulu seperti apa kan. Tapi paling enggak kecenderungannya ke situ. Misalnya kita lihat negara-negara di dunia, semua negara dunia itu merasa kelimpungan dengan tekanan Amerika Serikat soal tarif kan.
itu berdampak kepada industri dalam negeri, berdampak juga pada potensi pasar. Kemudian mereka juga melihat, aku udah ditekan oleh Amerika Serikat sedemikian rupa, kemudian juga mereka melihat bahwa Amerika Serikat kan sedang menurun. Istilahnya Pax Americana menurun, Pax Sinica naik, di tengah-tengah itu mungkin Perancis bisa ngisi gitu. Perancis kan punya wilayah besar di Afrika, yang maksudnya yang pernah dijajah dulu kan, wilayah yang berbicara bahasa Perancis. Paling tidak ini akan menyadarkan dunia begitu bahwa ini ada suatu energi baru yang lebih dekat kepada filsafat kemanusiaan, kemudian lebih dekat kepada cita-cita PBB, kemudian menghendaki suatu penyelesaian atas kasus Palestina ini untuk terus-menerus. Jadi jangan sampai bencana itu berkelanjutan dan tidak ada ujungnya, tapi ada terobosan. Dan Prancis itu udah sampai pada satu titik mengatakan no alternatif, nggak ada pilihan lain. Tapi secara politik keuntungan apa yang didapatkan oleh Prancis? Keuntungan politik pertama dia bisa mengatakan kepada dunia bahwa saya betul anggota NATO, tapi saya adalah negara yang mandiri. Saya adalah anggota OECD, saya yang mandiri. Saya adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan saya juga adalah mandiri. Jadi saya bisa membayangkan suatu situasi di mana negara-negara G7 akan melihat pada saat Amerika Serikat reputasinya menurun, ada kekuatan lain di internal yang lebih mandiri, lebih filosofis, lebih humanis, dan lebih bisa berbicara soal dunia di masa depan yang penuh keadilan dan kedamaian. Itu Perancis. Memang dikhawatirkan nanti Jepang akan melunak, Italia akan melunak, Inggris melunak, Jerman melunak. Tapi itu kan suatu proses. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Israel dan juga oleh Amerika. Saya bisa bayangkan suatu situasi. Sekarang kan di Dewan Keamanan PBB itu ada 5 negara kan. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia. Selama ini kan 3 lawan 2. Rusia sama Cina biasanya satu kekuatan kan. Kemungkinan besar Perancis akan bermain di tengah-tengah. Dan disitulah orang melihat bahwa ini adalah kekuatan alternatif. Bahwa kalau melihat, ini kan nggak ada ujung perdamaian dunia. PBB udah 80 tahun tapi Dewan Keamanannya gitu-gitu aja kan. Jadi tampaknya Perancis bisa menempatkan dirinya sebagai suatu energi untuk reformasi PBB di masa depan. Dan untuk itu dia tampaknya akan mendapat dukungan. Indonesia tampaknya akan mendukung kalau reformasi PBB tersebut. Beberapa minggu silam kan Pak Prabowo duet dengan Macron kan. Kemudian juga tampaknya kalau duet ini berjalan manis untuk suatu reformasi PBB, untuk suatu sistem perdamaian dunia yang lebih adil, lebih berkelanjutan, akan didukung oleh OKI, oleh GNB, oleh Selatan-Selatan, oleh Liga Arab. Walaupun mungkin pernyataan kedaulatan untuk Palestina akan mengakhiri hubungan sekutu Prancis dan juga Amerika. Ini tidak mungkin terjadi mendadak ya. Karena Prancis dari awal sudah menyatakan diri, saya anggota NATO tapi saya mandiri, dalam artian kalau ada pangkalan Amerika Serikat itu di Jerman ada, di Inggris ada, di Australia ada, di Jepang ada, di Prancis enggak. Prancis mengatakan, oke, saya anggota NATO, tapi pasukan NATO yang ada di sini adalah pasukan kami. Dia itu beda. Bahkan Prancis untuk suatu reformasi pertahanan Eropa berani mengatakan kami akan cenderung menggunakan misalnya Eurofighter, kami akan menggunakan pesawat-pesawat tempur yang dibuat oleh sesama kami. Karena dia tahu bahwa ketergantungan yang terus-menerus pada Amerika Serikat itu tidak baik bagi mereka untuk jangka panjang. Baik, kita ke Mas Anan. Mas Anan, kalau tadi Perancis, kemudian kemungkinan negara-negara lainnya yang juga akan mengikuti, lalu bagaimana dengan di Timur Tengah? Bagaimana respons negara-negara Arab terhadap sikap Perancis seharusnya? Ya, ini sangat memberikan respon positif dan optimis bagi negara-negara Timur Tengah. Saya pikir juga bahwa ini merupakan celah yang ingin diambil oleh Perancis. Kita tahu bahwa Perancis itu kuat di Afrika tapi tidak kuat di Timur Tengah. Nah, dengan mengambil peranan seperti ini, negara-negara di Timur Tengah hari ini tuh merasa sangat skeptis dengan peranan yang diambil oleh Amerika Serikat yang terlalu pro-Israel segalanya ya, termasuk sisi kemanusiaannya sama sekali tidak peduli. Seperti kemarin misalnya ketika mereka melakukan pertemuan untuk gencatan senjata di Doha, ya tiba-tiba perwakilan dari Israel itu keluar. Mereka tidak setuju dengan syarat dari Hamas yang mengatakan bahwa perundingan gencatan senjata ini harus kita lanjutkan kalau blokade dan perang kelaparan ini dihentikan dulu. Baru Hamas ingin melanjutkan. Karena apakah Anda akan membiarkan orang-orang mati kelaparan gitu. Nah, tapi melihat peranan Amerika Serikat, mereka malah juga sama keluar. Ya, mereka sama keluar untuk mendukung Israel dalam hal ini. Maka ketika Prancis mengambil peranan ini memberikan semacam harapan baru, ya, sistem politik baru di Timur Tengah. Itu maka akan membawa dampak yang sangat positif untuk Timur Tengah dan akhirnya dalam hal ini
secara otomatis maka Prancis akan mendapatkan semacam tempat di hati negara-negara di Timur Tengah untuk mengambil peranan tertentu untuk menghentikan wabah krisis kemanusiaan yang dibawa oleh Israel dengan Amerika Serikat di Timur Tengah hari ini. Dan pengakuan ini jelas akan mempunyai dampak yang sangat kuat untuk Palestina secara khusus gitu. Kenapa? Karena tadi Palestina dengan diakui oleh Prancis yang mempunyai hak veto di PBB, saya pikir ini akan menyetarakan Palestina dengan negara-negara lain, yaitu misalnya dalam hak ke diplomasi, dalam membuka ke konsulat gitu kan di beberapa negara yang dekat dengan Prancis. Ini akan menjadi Palestina menjadi negara yang lebih cepat untuk dibentuk menjadi sebuah negara dan mempunyai kekuatan sangat luar biasa dengan pengakuan dari Prancis tersebut. Tapi apakah dengan dinyatakannya berdaulat negara Palestina, apakah kasusnya akan langsung selesai atau justru perjuangan Palestina juga masih tetap lebih panjang begitu untuk ya proses pengakuan menjadi sebuah negara itu kan kita lihat bahwa yang diinginkan Israel kan sebetulnya bukan hanya Palestina. Maka ketika Palestina berdaulat menjadi sebuah negara, dia mempunyai rencana panjang untuk mendirikan sebuah negara Israel Raya itu. Maka roadmap Israel sudah lebih jauh, sudah lebih matang, sudah lebih dalam dari berbagai aspeknya daripada roadmap pendirian negara Palestina. Maka ketika itu diakui menjadi sebuah negara, perjuangannya gitu, diplomasi politiknya masih sangat panjang untuk dikatakan menjadi sebuah negara merdeka. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita mau lihat dulu update terkini dari kondisi di Gaza, di mana pemirsa truk-truk bantuan kemanusiaan akhirnya diperbolehkan bergerak dari Mesir ya untuk masuk ke Gaza. Betul sekali. تحمل مساعدات غذائية وهي الأولوية التي حددتها ولكن الأوضاع krisis kemanusiaan dan kelaparan dari warga Gaza tentunya ini membuat dunia internasional memberikan tekanan kepada Israel untuk mendistribusikan bantuan. Rekaman yang ditayangkan oleh Al Qahira TV menunjukkan puluhan truk bantuan berjajar rapi di perbatasan sebelum akhirnya diperbolehkan untuk mulai bergerak sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Langkah ini meski terlambat adalah respon terhadap desakan global dan kondisi yang memprihatinkan yang dilaporkan oleh organisasi bantuan internasional. Mereka menyebutkan kelaparan massal telah melanda 2,2 juta penduduk Gaza. Di sisi lain, Israel mengklaim telah mengizinkan cukup makanan masuk ke Gaza, seraya menuding Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gagal mendistribusikannya secara efektif. Kita ke berita lainnya, pemirsa, masih terkait krisis Gaza saat ini warga Gaza tengah berjuang keras melawan kelaparan di tengah bantuan yang minim. Ini adalah kondisi yang memilukan yang terjadi di kota Gaza. Pemirsa, puluhan warga Palestina didominasi wanita dan anak-anak berkumpul di sekitar dapur umum. Mereka membawa panci kosong berharap secercah harapan untuk mendapatkan makanan untuk keluarganya. Wael Syaban, seorang pengungsi dari Khan Jabalia, Gaza Utara, merasakan betul sulitnya mencari makanan dan air untuk 6 anggota keluarganya. Kisah pilu juga datang dari Najwa Al-Najah yang mengungkapkan anaknya meninggal dunia karena kelaparan selama bulan Ramadan. Ia kini hidup dalam kekhawatiran mendalam akan nasib anaknya yang lain yang tengah sakit. Mahmud Al-Najjar menggambarkan situasi ini sebagai bencana nyata. Menurutnya tidak ada makanan untuk dimakan, harga melambung tinggi dan ketersediaan makanan nyaris nihil. Cukup miris ya bagaimana kalau kita melihat bagaimana kondisi di sana. Kelaparan ini menjadi salah satu senjata dari Israel yang membuat prihatin warga di Gaza Palestina begitu ya. Saya mau ke Pak Tengku, mungkin pertanyaan terakhir Pak Tengku, melihat bagaimana kemudian Prancis ingin menyatakan Palestina sebagai negara yang berdaulat begitu ya. Hasil dari kunjungan kemarin di Macron ke negara-negara tetangga begitu, apakah ini memang merupakan hasil dari kunjungan pertemuan yang dilakukan? Prancis itu kan diplomasinya global. Dengan Indonesia iya, dengan negara lain iya, dengan Malaysia, dengan ASEAN ada, dan juga ASEAN individual juga ada. Kemudian kedutaan besar dia kan termasuk berwibawa di sini. Dia punya lembaga pelatihan bahasa Perancis di banyak negara di dunia.
Dengan ASEAN dia bagus, dengan Uni Eropa dia di situ, dengan kawasan Amerika Latin iya, dengan global dia bisa bermain di level PBB di Dewan Keamanan ya. Kita bisa berharap bahwa dari niatan Perancis itu akan ada mungkin bukan hanya sekedar angin segar tapi energi tambahan ya. Cuman kan untuk menciptakan suatu negara itu tidak mudah kan. Pertama, kalau kita lihat dari hukum internasional, batas-batasnya harus jelas dulu. Ini yang Prancis katakan demilitarization, batasnya di mana yang bisa nggak boleh ada kegiatan militer. Apakah kembali kepada batas-batas tahun 1967? Mungkin Israel nggak mau. Kemudian penduduknya sudah kocar-kacir kan. Kemudian juga kemampuan dia mengelola negara itu sangat berat. Kita lihat kan berapa juta orang yang hidupnya terlunta-lunta. Kemudian pengakuan internasional, Prancis memberikan pengakuan internasional, tapi apakah semua kerja keras Prancis ini dapat disinergikan dengan upaya-upaya dunia yang lain begitu. Dan Prancis mengatakan nanti bulan September nanti kita akan bicara di PBB kan. Dan bulan September itu adalah bulan yang sangat bagi Israel itu mungkin mengerikan gitu. Karena Pak Prabowo akan bicara kan. Kalau Pak Prabowo bicara itu bersama beliau itu ada ASEAN, ada OKI, ada GNB, ada Liga Arab, ada Selatan-Selatan. Dan tidak mustahil Pak Prabowo akan mengulangi kembali pidato akbar yang dikemukakan oleh Bung Karno tanggal 30 September tahun 1960 to build the world anew. Kemungkinan besar ini akan menginspirasi beliau untuk melakukan hal yang sama untuk merancang suatu dunia yang lebih baru, lebih adil, lebih damai dan lebih berkelanjutan. Kalau sekarang kan cuma dikuasai oleh dua negara itu kan. Kalau menurut bahasa Iran itu satu Syaitanul Akbar, setan yang besar Amerika Serikat, kemudian satu lagi setan yang kecil atau Syaitanul Asghar. Ini kata Iran. Dan di Timur Tengah ini bahasa yang sehari-hari muncul di kalangan masyarakat. Oke, Mas Anan singkat saja, apakah Israel harus takut dengan sikap ini? Harus takut. Karena menurut saya begini, ketika Prancis sekarang sudah melakukan langkah-langkah yang sangat nyata mengakui Palestina, ini langkah selanjutnya adalah yang paling menarik adalah bagaimana melibatkan Prancis dalam negosiasi gencatan senjata. Kalau ini terjadi, maka ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi Israel. Sekarang yang melakukan negosiasi itu kan cuma Amerika Serikat, Israel cuma dari Palestina adalah diwakili oleh Mesir dengan Qatar. Nah sekarang kalau itu mampu ditarik menjadi salah satu tim negosiasi gencatan senjata, maka ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi Israel dan bagi Amerika Serikat. Apalagi misalnya kalau tiba-tiba Prancis lebih nanti condong kepada kekuatan yang lain yaitu Cina dengan Rusia. Maka ini akan menjadi tekanan yang sangat global dengan langkah yang dilakukan oleh Macron untuk mendukung Palestina. Saya pikir kalau itu dilibatkan benar-benar dilibatkan dalam negosiasi yang kemarin gagal untuk gencatan senjata abadi di Gaza, maka ini akan menjadi sebuah langkah maju dalam kemajuan perdamaian di Timur Tengah. Baik, terima kasih Mas Anan. Kita harapkan sebuah langkah maju dalam perdamaian di Palestina. Terima kasih juga Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Baik, dan pemirsa, tadi kita sudah bahas mengenai sikap Prancis yang akan mendukung kedaulatan negara Palestina. Namun kita harus jeda terlebih dahulu karena kita akan kembali dengan informasi yang tidak kalah menarik. Apa itu, Philip? Ada yang viral-viral, salah satunya ini fenomena lubang ambles alias sinkhole yang kembali membuat heboh sesaat lagi.